jalan tol Tomang. Jadi jalan tol utama akses Merak, Jakarta. Biasanya sih jalur ini jalur macet ini. Tapi karena ada corona, jadi dampaknya itu cukup signifikan. Langit juga lebih bersih tuh. Ini bukan hanya di Indonesia tentunya. Jadi kontribusi dunia atas kejadian kasus corona ini buat bumi ya lebih baik gitu. Karena banyak pabrik-pabrik tutup, aktivitas masyarakat tutup atau dibatasi gitu. Nah, jalanan jadi lengang, praktis polusi akibat gas buang atau emisi karbon dari kendaraan itu ya sangat jauh berkurang. Nih, masuk gerbang tol Tomang. Kita kiri ya. Kita sekarang menuju tol dalam kota arah Tanjung Priok. Jadi kebijakan Presiden dalam penanganan COVID-19 ini sesungguhnya sudah sangat mempertimbangkan banyak hal, karena di tiap negara dengan kondisi masyarakatnya, culture-nya, kemudian kehidupan masyarakatnya tentu berbeda gitu. Oleh karena itu pemerintah cukup hati-hati mengambil kebijakan lockdown itu. Cukup dengan kebijakan darurat kesehatan gitu. Aktivitas masyarakat itu dibatasi. Jadi kalau kita bayangkan misalnya lockdown, ya nggak mungkin kita bisa jalan begini. Jadi tetap Jakarta ini ada aktivitas, Indonesia secara umum tetap ada aktivitas, tapi yang dibatasi adalah kerumunan. Jadi bagaimana mobilisasi orang itu yang dibatasi untuk memutus rantai penyebaran. Yang sakit diobati, yang sehat ya dicegah agar tidak tertular. Ini jalanan udah lengang banget itu. Ini jalan menuju bandara nih, biasanya macet ini. Langit juga bersih, sudah berapa hari ini cerah. Ya kita berharap di balik wabah ini ada hikmahnya, walaupun tidak bisa kita hindari ada korban gitu, korban jiwa. Tapi kalau kembali lagi ukurannya jumlah korban terhadap populasi jumlah penduduk, Indonesia ini sebenarnya lebih baik. Artinya penanganannya itu sudah lebih baik gitu loh. Taruhlah misalnya kita bandingkan dengan Italia gitu, dia menerapkan lockdown gitu, pembatasan secara total gitu, tidak ada aktivitas. Gimana Pak? Orang tinggal di rumah. Dengan populasi 60 juta itu, jumlah kematian itu di angka lebih dari 12.000. Bisa dibayangkan, luar biasa itu menelan korban. Sementara di Indonesia dengan populasi yang lebih dari dengan siapa? 1/4 miliar, Dekat di sana kan? ya jumlah korbannya relatif sedikit, masih di angka seratusan. Oleh karena itu kita tetap jalan apa? dan selalu dukung kebijakan pemerintah
dalam mengatasi penyebaran COVID ini. Memang nggak besar ya. Kita juga pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru Besar ya. Oke. dalam mempercepat penanganan COVID ini melalui jaring pengaman sosial, kebijakan fiskal yang senilai 450 triliun untuk membantu bagaimana menjaga ekonomi tetap tumbuh walaupun dunia memprediksi ini terjadi kontraksi yang panjang akibat daripada wabah ini. Indonesia yang sebelumnya pertumbuhan ekonominya di angka 5,1%, diprediksi oleh para ekonom hanya akan tumbuh 1% dalam periode 2020 ini. Tetapi menariknya itu sudah baik, jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain, anggota G20 dan negara maju yang lain, bahwa pertumbuhan mereka itu negatif. Nah, kita masih beruntung. Indonesia dengan kebijakan yang cermat, satu pihak menyelamatkan warga negara, di lain pihak juga bagaimana menjaga ekonomi tetap bertumbuh. Jadi kita masih positif. Maka dari itu kita optimis wabah ini akan segera berlalu dan kita kembali ke kehidupan normal. Jakarta kembali menggeliat dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. Nah, kita kanan. Kalau kiri ke bandara. Sekian yang saya bisa sampaikan. Tetap semangat Pak Jokowi, dan kepada seluruh pejabat pemerintah agar senantiasa menciptakan optimisme, bagaimana terus mengedukasi masyarakat, bukan malah menakut-nakuti masyarakat. Jadi masyarakat itu cenderung sebenarnya masyarakat kita itu cukup tangguh menghadapi bencana apapun. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah harus sehat, jangan sampai pemerintahnya yang sakit. Kalau pejabat yang sakit, ya bagaimana psikologi rakyat bisa kuat menghadapi corona ini. Terima kasih, semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia.